Sampai saat ini, bantuan demi bantuan terus dikirimkan ke wilayah Gaza. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi kelaparan yang sangat parah yang sampai saat ini masih terus terjadi. Sebagai negara pendukung Palestina, Indonesia tentu tak mau kalah. Kabarnya, mereka siap mengirimkan ribuan ton beras agar nantinya bisa menjadi bahan pangan untuk warga Palestina yang ada di sana. Sementara itu, sebagai dalang utama di balik kejadian yang ada di Palestina, kini Netanyahu terus mendapatkan tekanan. Salah satunya datang dari sahabatnya sendiri, yakni Donald Trump. Tekanan ternyata juga datang dari negara lain yang terus melakukan demo yang intinya menuntut agar kelaparan yang ada di Gaza segera berakhir. Dan untuk itu inilah lanjutan cerita di balik konflik dan masalah kelaparan yang saat ini terjadi di Gaza. Ya, meski beberapa hari terakhir telah mendapatkan bantuan dari banyak negara, namun kelaparan yang terjadi di Palestina, tepatnya di Gaza, masih terus terjadi. Banyak pihak Palestina baru saja menyampaikan kabar buruk soal situasi di sana. Mereka melaporkan setidaknya ada 23 orang meninggal dunia. Dari jumlah itu, 6 orang diantaranya meninggal karena kelaparan. Sementara sisanya kemungkinan besar adalah korban kebiadaban dari tentara Israel, di mana warga Gaza yang tengah mencari bantuan malah mendapatkan serangan dari tentara Israel. Tentu sebuah bukti jika Israel tak mau berhenti untuk menyerang Gaza. Kapok dengan apa yang sudah dilakukan. Kabarnya, Netanyahu ingin memperluas serangan tentara Israel ke wilayah Gaza. Bahkan dirinya menolak soal ajakan negosiasi mengenai pembebasan sandera. Namun meski begitu, Netanyahu tetap memperhatikan para sandera dan meminta Komite Palang Merah Internasional untuk segera turun tangan demi bisa menyelamatkan tentara IDF yang masih ditahan di Gaza. Hari ini, saya berbicara dengan Kepala Delegasi Komite Internasional Palang Merah di kawasan, Julian Larison, dan memintanya untuk segera turun tangan menyediakan makanan dan perawatan medis bagi para sandera, kata Netanyahu pada media. Dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu, kini jumlah korban yang ada di Gaza diprediksi bakal terus bertambah, dan mungkin beberapa hari lagi korban meninggalnya bukan 23 orang, melainkan puluhan hingga ratusan. Sebuah situasi yang tampaknya sudah terbiasa di sana, karena nyatanya apa yang dilakukan oleh Netanyahu dan para tentaranya benar-benar kejam. Indonesia kirim 10.000 ton beras ke Palestina. Meski situasi di Gaza masih mencekam akibat ulah dari tentara Israel, namun bantuan demi bantuan tetap dikirimkan ke sana. Salah satu bantuan yang akan segera dikirimkan adalah bantuan dari Indonesia. Kabarnya, pemerintah Indonesia akan mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina, dan pengirimannya akan lewat jalur udara seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya. Tentu jumlah yang sangat fantastis dan harapannya bisa meringankan beban dari warga Gaza yang sampai saat ini masih merasakan kelaparan. Soal bantuan ke Palestina, hal ini diungkapkan oleh Sugiono selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Selain bantuan, pemerintah Indonesia juga mendukung kemerdekaan bagi negara Palestina. Dalam waktu dekat, kita juga akan mengirimkan 10.000 ton beras untuk rakyat Palestina. Ini semua lahir dari rasa kemanusiaan kita yang terusik. Banyak anak-anak, perempuan, dan orang-orang tak berdosa menjadi korban kekejaman ini.
pemerintah Republik Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina. Selama beberapa waktu terakhir, ratusan miliar rupiah, jutaan dolar, dan 4.400 ton bantuan logistik telah kita kirimkan ke Palestina. Ini adalah wujud aksi nyata yang dilakukan bangsa Indonesia, kata Sugiono dikutip dari tirto.com. Selain Indonesia, bantuan ke Palestina baru-baru ini juga dilakukan oleh Prancis. Kabarnya mereka mengirimkan bantuan sebanyak 40 ton, dan bantuan tersebut sudah didistribusikan lewat jalur udara. Apa yang dilakukan oleh Prancis tentu cukup mengejutkan, karena sebelumnya mereka dianggap sebagai sekutu dari Israel. Trump desak Netanyahu akhiri serangan. Soal apa yang dilakukan oleh Israel ke Palestina, hal ini juga mendapatkan respon dari Donald Trump. Intinya, Presiden Amerika tersebut mendesak kepada Israel untuk segera mengakhiri serangan ke Gaza. Dirinya juga memerintahkan Israel untuk segera memberikan makan kepada rakyat Gaza, atau setidaknya membiarkan mereka menikmati bantuan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh beberapa negara. Saya tidak berpikir seperti itu, mereka sedang berperang. Kami ingin rakyat diberi makan. Kami ingin Israel memberi mereka makan. Kami tidak ingin rakyat kelaparan, dan kami tidak ingin rakyat kelaparan, kata Trump dikutip dari The Times of Israel. Yang dilakukan oleh Donald Trump lagi-lagi sangat mengejutkan, karena dirinya sebelumnya dinilai sebagai kawan baik dari Netanyahu. Tapi entah mengapa, soal ini Donald Trump malah berseberangan dengan Perdana Menteri Israel tersebut. Tapi bisa saja apa yang dilakukan Donald Trump cuma akal-akalan saja, demi mendapatkan hal yang lebih menguntungkan. Salah satunya adalah simpati dari rakyat Gaza. Demo besar-besaran terjadi dan menuntut Netanyahu. Selain memberikan bantuan, nyatanya ada beberapa negara yang peduli dengan Palestina. Salah satunya adalah Australia. Terbaru ada sekitar ratusan ribu orang rela turun ke jalan demi menyerukan dukungan mereka ke Palestina. Demo yang terjadi di Australia adalah menuntut kepada Netanyahu untuk segera mengakhiri serangan ke wilayah Gaza. Tujuan utamanya adalah agar rakyat di sana kembali hidup normal dan masalah kelaparan bisa segera teratasi. Tak hanya di Australia, demo besar-besaran juga terjadi di Israel, tepatnya di kota Tel Aviv. Intinya mereka menuntut agar Netanyahu segera mengakhiri serangan ke wilayah Gaza dan segera membebaskan para tentara Israel yang ditahan oleh pihak lawan. Saat ini memang ada beberapa tentara Israel yang terjebak di Gaza, karena mereka ditangkap dan belum dibebaskan sebagai jaminan atas perlakuan kejam dari Netanyahu. Akibat sandera yang dilakukan oleh pihak lawan, kini ada beberapa tentara Israel mengalami kelaparan yang sangat hebat. Hal yang sangat wajar karena selama disandera, mereka jarang diberi makan. Saking frustasinya, beberapa tentara Israel yang menjadi korban sandera sampai menggali lubang kuburnya sendiri karena mereka sudah tidak yakin soal keselamatan yang bakal mereka dapatkan. Lagi-lagi semua berawal dari Netanyahu dan dirinya adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas segala penderitaan yang terjadi, termasuk penderitaan yang dirasakan oleh tentaranya. Jadi itulah lanjutan cerita dari konflik yang terus terjadi antara Palestina dengan Israel.